Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ingin melihat ikan di dalam kolam, beningkan airnya sebening kaca. Bapak dan Ibu, ia tadilah jawab salam. Saya doakan semoga keluarganya bahagia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun seledri. Ibu-ibu tadi yang jawab salam, semoga semakin disayang suami. Bapak-bapak semakin disayang istri. Daun salam, daun saga. Yang jawab salam, saya doakan semoga nanti kita kumpul di surga. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajma'in. Dan sama-sama kita hormati jajaran pemerintahan daerah setempat yang hadir, barangkali ada unsur lurah, RT serta RW-nya serta perangkatnya, takmir masjid, imam, khatib, bila dan baliknya serta jamaah. Bapak Ibu juga yang saya hormati, yang kemarin memilih saya, juga yang tidak memilih saya juga saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena kita malam hari ini kembali diberikan nikmat terbesar oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman dan kemampuan menunaikan amal-amal saleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita malam hari ini akan menyampaikan tentang 4 hal yang harus selalu kita evaluasi di dalam bulan Ramadan ini. Agar kenapa? Agar kita bisa merasakan nikmatnya bersama Ramadan. Halo? Ada berapa? 4. Ada 4 ya. Ini bukan nomor urut. Karena sudah lewat, sudah selesai nomor urut. Nah, Bapak Ibu yang pertama, selama bulan Ramadan ini perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus perbanyak taubat? Karena Ramadan ini hidangan Allah. Dosa itu penyakit. Ibu-ibu sedang makan gulai rendang. Halo? Kok serius sekali mendengarnya? Senang makan rendang? Senang. Makan pindang? Bapak-bapak makan durian senang? Tapi ada yang mulai mikir. Kenapa dia mulai mikir? Karena kolesterol, karena darah tinggi. Dan senikmat apapun hidangan itu, kalau dihidangkan kepada orang yang sedang punya penyakit, maka jawabannya singkat saja, nggak mau, baik. Nah begitulah Ramadan. Jadi Ramadan ini hidangan yang Allah siapkan untuk kita. Maka perbanyaklah bertobat agar kenapa? Agar kita selalu sehat. Kalau diri ini sehat, insya Allah menikmati Ramadan ini penuh dengan indah. Kenapa kita harus bertobat kepada Allah? Karena kita ini tempatnya dosa. Tidak ada satupun di antara kita ini yang terbebas dari dosa. Ada nggak di sini yang tak berdosa? Angkat tangan. Saya kasih hadiah. Tak ada. Kalau dia angkat tangan, saya Ustaz yang tak berdosa, itulah dosa dia. Karena dia merasa diri paling bersih. Padahal Rasul sudah menyampaikan kepada diri kita, manusia itu tempatnya salah dan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertobat, perbanyak selama bulan Ramadan ini. Perbanyak istighfar, perbanyak mohon ampun, perbanyak menyesali. Karena harapan kita di bulan Ramadan ini dibakarlah dosa-dosa kita dan kita bisa menikmati hidangan-hidangan di bulan Ramadan ini. Halo? Kepada Allah kita bertobat. Kepada sesama manusia pun jangan lupa bertobat. Saling maaf memaafkan. Karena kalau kepada Allah clear, kalau misalnya kita bertobat kepada Allah itu clear. Kalau kita menyesali, kita berjanji tak akan mengulangi lagi. Kita beretikat untuk selalu memperbaiki diri. Itu clear sama Allah. Tapi kalau sesama manusia belum di-clearkan, tak diterima taubat kita. Maka bayang-bayangkanlah siapa yang pernah kita zolimi sahabat-sahabat kita, yang pernah kita kecewakan, yang pernah kita khianati, yang pernah kita ambil haknya.
maka segeralah untuk meminta untuk direlakan. Karena kalau tidak, taubat itu tak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kemarin ada yang pulang kebawa sendal kawan. Barangkali sampai di rumah ditengok sendalnya elok. Woi sayang dibalikkan itu. Itu sebelum balik itu tak diterima taubatnya, maka segeralah kembalikan. Halo. Halo. Karena itu syaratnya taubat itu ada tambahan kalau sesama manusia harus segera minta kerelaan dirinya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kenapa? Agar kita ini sehat. Kalau sehat, hidangan Ramadan ini kita nikmati dengan penuh kesungguhan dan keseriusan. Layaknya kita menikmati hidangan-hidangan yang nikmat tanpa merasa tak enak. Apa baik nikmat, apa hidangan-hidangan yang disiapkan oleh Allah di Ramadan ini dinikmati setelah lahapnya. Dalam tanda kutip ya, bukan bukuan. Halo. Kalau dikira aku dia Ustaz hidangan-hidangan pasti itu bukuan ini. Bukan, hidangan-hidangan selama bulan Ramadan itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama taubat. Yang kedua perkuat keimanan. Karena Ramadan ini panggilan iman, bukan panggilan Islam. Halo? Makanya sebenarnya kalau kita mau melihat kita ini beriman dan tidak, itu bisa diukur di bulan Ramadan ini. Terpanggil nggak kita? Aktif nggak kita mengikuti aktivitas di bulan Ramadan ini dalam rangka ketaatan kepada Allah? Karena panggilannya iman, bukan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu. Panggilannya hai orang-orang yang beriman, maka jaga keyakinan ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan bahwa Ramadan ini Allah yang menurunkannya sebagai wujud cintanya kepada diri kita. Iman. Panggilannya iman. Jadi orang yang berimanlah yang terpanggil. Kalau tak beriman tak terpanggil. Jadi bisa melihat Ramadan ini kita bisa mengukur masing-masing. Adakah peningkatan amal-amal kebaikan? Adakah kita merasa tersentuh dengan panggilan Ramadan ini? Kalau ada, itu indikasi di diri kita ada keimanan. Kalau tak tersentuh, berarti itu indikasi tak ada keimanan. Sama dengan panggilan. Misalnya Ujang. Ada nama Ujang? Ada, nggak ada? Ujang. Dipanggil Ujang. Kalau dia nama Ujang, pasti jawab, oi. Kenapa? Karena dia nama Ujang. Kalau dia nggak jawab, ada kemungkinan yang dipanggil itu bukan Ujang atau Ujangnya sedang tak dengar. Nah begitulah iman. Jadi Ramadan ini panggilan iman, maka perkuat keimanan itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, selalu evaluasi target. Halo. Ada yang sudah punya target berapa kali khatam Al-Quran Ramadan kali ini? Ada? Yang 5 kali khatam, angkat tangan. Kalau 5 kali khatam berarti 5 juz sehari. Begitu maksud saya buat bagaimana kita bisa evaluasi target dari kita. Yang sekali khatam belum ada juga. Yang tak punya target. Dipetakan Ramadan ini. Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kalau selama Ramadan ini tak ada aktivitas kita dengan Al-Quran, itu apalagi bulan lain. Itu enggak ada jaminan bahwa kita akan tetap bersama Al-Quran. Jadi dipetakan. Nanti pas pulang yang belum punya target kumpul bersama keluarga, ada diskusi. Istri panggil suaminya, kalau panggilan suaminya bapak si anu, kalau ayam, kalau bebek, kalau papi, ada kumpul anak-anak. Berapa kali khatam Al-Quran? Sekali. Ya, kalau sekali berarti setiap hari wajib 1 juz tuntaskan. Karena kalau enggak seperti itu enggak selesai nanti. Tanggal 28 Ramadan sampai teringat, no, ada ujian Ramadan. Al-Quran belum ngaku. Kenapa? Karena kita enggak meletakkan target itu. Maka katakan kalau sekali khatam berarti sehari 1 juz. Kalau sekali duduk mungkin berat, nanti dibagi 5 waktu sholat. Zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar, subuh 2 lembar. Nah cukup 1 juz. Kalau terlalu berat sekali duduk 2 lembar dibagi sebelum sholat 1 lembar, setelah sholat 1 lembar. Nanti ketemu dia. Dan apapun buatkan checklistnya di rumah. Ini sudah. Dan harus komitmen. Karena kalau enggak demi Allah enggak akan tercapai katanya. Mumpung bulan Ramadan, meningkatkanlah amalan-amalan ini. Ini tentang Al-Quran. Lalu kembali evaluasi berapa kali kita berbagi takjil. Aturan ibu-ibu itu marah dengan jadwal ini. Kenapa? Karena cuma sekali dikasih.
Aturan tiap hari. Tak bisa Pak Ketua, saya tidak tiap hari. Nah, begitu. Ada yang tidak setiap hari? Halo? Iya, jangan sekali. Kenapa? Karena berbagi takjil itu seorang kita berikan dia berbuka puasa, itu pahala dia itu dapat sama kita tanpa mengurangi dirinya. Kalau misalnya 5 orang kita kasih bukaan, dia berbuka puasa, maka dapat 5 pahala puasa kita. Tambah kita 6. Ini kesempatan multi level amal. Nah, mari kita berlomba-lomba. Tak kuat kan Ustaz kalau nak kasih bungkus banyaknya. Mana ibu bungkus di situ, apalagi aku kambingan tak banyak, baris. Tak masalah 40, beri kasih bungkus 40. Tak kuat, cari akal. Cak mana caranya dikit bisa dapat banyak. Belikan Hanun. 1 dus berapa? 48 cup. Harga 1 dus berapa? 23.000. 48 orang yang berbuka dengan Hanun kita itu dapat 48. Halo. Ini mulai dari yang kecil-kecil, ini banyak bergaya. Menido yang banyak, nido tak berbagi. Berbanyak nido. Ada pula yang mengukur sesuatu yang belum dapat. Kamu cair dulu Ustaz, kan itu bagi. Kamu cair, kamu nido cair. Nido dapat. Ini kesempatan ini tak terulang. Sekali setahun Ramadan ini. Kalau ketemu tahun depan, amun ketemu. Karena banyak kawan kita Ramadan tahun lalu duduk sama-sama, Ramadan kali ini dia tak bersama dengan kita lagi. Maka yuk kita tingkatkan tuh, berapa kali kita berbagi bukuan, berapa orang, petahkan, harta kita buka. Tak kuat juga beli Hanun, beli kurma. Kurma sekilo berapa? Sekilo? 80.000. Di mana nyari Ustaz? Ngadu sama Ustaz, dan Ustaz antar. Sekilo itu berapa biji? Itu 100-an biji sekilonya. Kalau orang berbuka dengan sebiji itu berarti 100 orang berbuka, dapat 100 pahala. Jadi kita mulai dari yang kecil-kecil inilah. Halo? Ini direkam ya? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi begitu. Mumpung Ramadan, kesempatan kita untuk melipatkan amal. Halo? Ini jangan sampai kita berbagi tidak, mubazir di rumah. Ini yang banyak. Ada orang yang pelit kalau dan tak mau bagi-bagi. Yang dipikirkannya kalau membeli bukuan untuknya pula. Dan ini kadang-kadang berlebih mulu beli. Isi rumah cuma 3. Beli bakwan 5. Beli tahu goreng 5. Beli pisang goreng 5. Beli kecempul, tahu kecempul? Tahu. Apa namanya itu? Aku penyaram tahu? Bodoh. Bodoh ya, kalau kecempul itu bahasa Turkinya. Beli 5, awak 3. Akhirnya apa dimakan? Makan bakwan 1, minum air segelas. Selesai. Yang sisanya kemana? Buang. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itulah sebenarnya yang menyebabkan harga bahan pokok Ramadan ini meningkat. Kenapa banyak mubazir? Padahal secara logika, asal Ramadan itu semua barang pokok itu turun, bukan naik. Kenapa? Karena kita makainya dikit. Biasa makan 3 kali sehari, ya kan? Apa nih 4 kali? Tak ada kan? 3 hari ini Ramadan kita tinggal 2 kali. Kenapa bahan pokok meningkat? Pasti ada yang nggak beres. Pasti ada yang nggak beres. Maka segera evaluasi di rumah. Lebih baik kita berbagi. Nah, kasih sama kawan. Dapat pahala. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu terakhir, banyak-banyaklah buka fikih tentang puasa. Halo. Buka fikih tentang puasa. Agar kenapa? Agar puasa kita ini berkualitas. Karena hati-hati, ada hadis Rasul yang menyampaikan betapa banyak orang yang berpuasa, tapi dia hanya dapat lapar dan haus, ju' wal atos. Nah, bayangkan, lapar dan haus bayar, kali tak gitu, bulan-bulan cuma dapat lapar dan haus. Masalahnya di mana? Masalahnya dia melakukan sesuatu yang menghilangkan pahala puasanya. Dibuka. Apa yang menyebabkan puasa ini bertambah nilai pahalanya? Apa yang membatalkan itu dibuka? Siapa yang boleh berpuasa? Siapa yang tak boleh berpuasa? Apa balasan? Apa ganjaran? Apa yang harus dilakukan oleh orang apabila dia tidak puasa? Ini dibuka. Agar apa? Agar nanti ketika di luar sana kita tidak baper. Dengan orang tak puasa mulai ngecek. Saat ini badan bercampur ini puasa. Padahal barangkali
barangkali dia sedang musafir. Nih dong Ustaz, itu nih dong musafir, disitulah rumahnya. Mungkin dia sedang sakit. Tidak Ustaz, dia tuh sedang sakit. Kuat kalau jalan, mangkat tidak pernah kendor. Oh mungkin dia anak-anak apa Ustaz? Kumis di bela putih. Hanya dia banyak hal. Oh mungkin dia orang gila. Oh enggak Ustaz, dia tuh sehat. Kalau orang gila dia jalan bulu kilir ketahuan dan keluhan. Oh mungkin dia orang kafir. Begitu pemetaannya. Jadi kita tidak langsung suzon melihat orang makan di pinggir jalan itu. Bukan orang, kaki-kaki. Kenapa? Karena badannya tertutup. Kakinya yang nampak. Jadi kita tak suzon. Kenapa? Karena kita punya petaan. Apa yang bisa membatalkan puasa? Apa yang bisa menghilangkan pahala puasa? Karena jangan sampai kita puasa tapi tak dapat apa-apa. Karena ternyata puasa itu yang ditahan bukan hanya lapar dan haus. Aduh. Semua panca indera ini ditahan. Mata ditahan. Siapa yang hobi ngintip? Nah, selama bulan Ramadan tahan boleh ngintip. Berhenti. Ini ngintip aja. Ngintipnya bukan ngintip di lubang di TV. Ya Allah, nontonnya yang aneh-aneh. Kesalah di rumah nunggu-nunggu. Bapak-bapak misalnya nonton dangdut tak. Ini ada di noni baju. Oh, puasa. Hilang pahala puasa. Lisan, begitu juga. Lisannya ada waktunya, dia harus berpuasa juga. Bukan hanya lapar dan haus, lisan juga dijaga. Yang biasa ngerumpi, tahan. Yang biasa bebalah, tahu bebalah? Tahan. Yang mau ngecekkan orang tuh ditahan. Ini dikit-dikit ngecek orang. Ini ada orang lewat, padahal di pinggir jalan. Nanti orang lewat, mulai ngecek. Ini kerjaan sepadan. Apa kata-kata udah sepadan? Dia udah sepadan. Bagi bininya Allah pedalo lagi bantu menjadi. Puasa, tahan. Karena ini yang menyebabkan hilangnya pahala puasa. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mata itu ditahan. Karena masih ada orang yang berpuasa, menjelang berbuka dia keluyuran. Ketika ditanya kemana? Dia cuci mata. Cuci mata, puasa. Ya Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Nah inilah pentingnya ilmu. Yuk kita gali sekali lagi tentang apa saja yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini. Nah inilah 4 yang harus selalu kita evaluasi. Bapak dan Ibu, karena Ramadan semakin berjalan, ini malam aja udah malam kelima. Ada yang sudah malam ke-6? Ya kalau ada apa-apa, ya berarti sudah darurat kan. Karena memang ada peluang untuk terjadi perbedaan. Yang jangan itu tidak ngambil. Dulu tidak, media tidak. Nah, itu memang. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, barangkali itu saya dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.